Oke, halo, selamat pagi anak-anak SMP Lentera Harapan. Ibu Elis mengucap syukur Tuhan memberikan kesempatan lagi kepada kita untuk bisa bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapak di surga, kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan yang masih memberikan kesempatan kepada kami hidup dan menghidupi kehidupan ini. Pada kesempatan ini kami rindu bisa mendengarkan kembali firman Tuhan, biarlah firman ini bisa semakin memperteguh hati dan pikiran kami sebagai orang-orang yang Tuhan sudah pilih dan selamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak, kalau kamu lihat nih slide ibu, mungkin kamu melihat di sana ada hashtag aku terpilih. Nah, ini kalau biasanya di IG, ini biasanya hashtag yang diminta-minta sehingga nanti ketika jumlahnya banyak biasanya bisa viral. Nah, kira-kira untuk firman Tuhan kali ini apakah viral dan menjadi berkat bagi kamu, bahkan mungkin bagi orang-orang di sekitar kamu ketika kamu pun ikut serta mendengarkan dan mengerjakan firman ini. Nah, sebelumnya Ibu punya 2 pertanyaan nih sama kamu. Yang pertama, apakah kamu percaya bahwa kamu telah diselamatkan oleh Yesus? Yang kedua, apakah kamu percaya bahwa bagianmu adalah warisan hidup yang kekal? Ayo coba ya. Ini Ibu beri waktu kira-kira 30 detik untuk memikirkan ini. Kira-kira apakah aku memang sudah diselamatkan ya? Ya, karena mungkin kamu pernah mendengarkan kata-kata seperti ini. Nanti kalau kamu berdosa, nanti masuk neraka. Nah, ayo, bagaimana dengan seperti itu? Nah, bagaimana? Oke, Ibu harap kamu sudah punya jawaban kamu di dalam hati, dan jawaban ini semoga nanti di akhir pemberitaan firman ini kamu semakin percaya akan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Nah, ada fakta yang kamu dan saya sudah tahu. Yang pertama, manusia itu sudah berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, ini seperti yang kamu sudah tahu terjadi di kisah Kejadian, bagaimana Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa dan akhirnya kita semua memperoleh yang namanya dosa turunan, ya. Dan fakta yang berikutnya adalah karena kita adalah manusia berdosa, tidak ada manusia yang bisa menyelamatkan manusia yang lain, ya. Karena pada dasarnya kita punya natur dosa itu. Tetapi ada satu pribadi yang bisa menyelamatkan kamu dan saya, yaitu Yesus. Mengapa? Karena Yesus adalah 100% manusia sekaligus 100% Allah. Nah, ini sudah kamu dengarkan di firman sebelumnya. Ya, dan Ibu berharap ini sudah benar-benar kamu pahami dan kamu mengerti tentang keberadaan Yesus sebagai pengantara antara Bapa dan manusia yang berdosa. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau lihat ya, ketika Allah sendiri sudah menjadi pengantara bagi antara Bapa dan kita manusia yang berdosa. Pertanyaannya adalah apakah kita masuk dalam bagian orang-orang yang dipilih untuk diselamatkan? Ya, apakah kita termasuk orang-orang yang memang seperti pertanyaan Ibu yang tadi yang pertama, ada orang-orang yang diselamatkan dan mendapat warisan kerajaan surga. Nah, mari kita buka dari Efesus 1 ayat 3 sampai 10. Ibu ingin di tempat kamu masing-masing kamu membacakan ini sembari Ibu juga bacakan dari sini. Kita baca bersama-sama ya. Diberikan judul kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya.
Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Nah, ini menarik sekali ya, anak-anak. Kalau kamu lihat di sini, bahwa dikatakan bahwa Allah telah memiliki rencana keselamatan yang sudah Dia rancangkan sejak semula, dan itu berdasarkan kebesaran kasih karunia-Nya. Ya, ada hal penting yang harus kamu perhatikan dari firman ini. Yang pertama, ya, kamu mungkin sudah pernah mendengar ini, bahwa Allah yang telah terlebih dahulu mengasihi kamu dan saya. Oleh karena kasih ini, maka Allah sendiri yang memiliki inisiatif untuk memilih menyelamatkan umatnya. Ya, jadi kamu dan saya sebenarnya tidak punya kemampuan ini, karena sekali lagi kamu dan saya adalah manusia yang berdosa. Hanya oleh karena besarnya kasih Allah kepada kamu dan saya, maka itu yang menimbulkan inisiatif bahwa Dia ingin bahwa umatnya berbalik lagi kepadanya, dan Dia memilih menyelamatkan umatnya. Nah, pemilihan Allah ini merupakan atas dasar kedaulatannya. Ya, atas dasar kedaulatannya. Sehingga mungkin sekarang kau berpikir, apakah aku termasuk orang-orang yang terpilih? Ibu Elis secara pribadi, ketika saya sudah mendengarkan firman Tuhan, Tuhan jamah hati saya percaya bahwa saya sudah terpilih menjadi umat pilihan yang diselamatkan oleh Tuhan, dan demikian juga yang disampaikan oleh firman Tuhan. Ya, tetapi apakah ini berarti ketika pemilihan itu adalah kedaulatan Allah, bahwa manusia menjadi pasif, jadi lepas dari tanggung jawab? Jadi kira-kira seperti ini ya, oh ya udahlah, nanti kan Tuhan sendiri yang datang, ya udahlah Tuhan yang akan mengasihi, ya udah aku tenang-tenang aja lah, terserah aku lah berbuat dosa atau bagaimana. Tidak ya. Ketika Tuhan sudah memilih kamu dan saya, dan kita percaya bahwa kita terpilih, bahwa kita percaya kita mendapatkan warisan keselamatan itu, maka kamu dan saya harus belajar berespon dengan benar. Berespon seperti apa? Berespon dengan mengerjakan keselamatan tersebut. Karena sekali lagi, kita punya keistimewaan, kita mempunyai kekayaan kasih karunia, bahwa kita adalah orang-orang terpilih. Ya, kita tidak seperti orang lain yang tidak berada di dalam kasih karunia itu. Kamu dan saya istimewa. Di dalam keunikan masing-masing kamu diciptakan segambar dan serupa Allah. Ada keunikan dan kekayaan yang lebih luar biasa lagi yang Tuhan sudah berikan kepada kamu dan saya berupa keselamatan. Jadi, sebagai orang yang terpilih, sudah sewajarnya kita berespon untuk mengerjakan keselamatan itu. Maka silakan diingat bahwa yang pertama, Allah tidak pernah terkejut dengan kehadiran dosa. Ya, sebagai Allah yang adalah pencipta langit dan bumi, saya percaya ketika Adam jatuh dalam dosa, Allah tidak terkejut ya. Jatuh dalam dosa, tidak. Ya, maka di dalam kemahatauannya, dalam kedaulatannya pun, Allah telah merancangkan suatu rencana penyelamatan terhadap umat pilihannya, itu kamu dan saya. Dan sebagai umat pilihan, seperti yang Ibu katakan tadi, mari merespon yang benar. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara yang paling tepat untuk kamu bisa berespon dengan benar? Kamu dan saya punya peran yang berbeda. Dalam hal ini, Ibu Elis adalah seorang guru. Tapi saat ini, kamu adalah seorang siswa, seorang anak. Kira-kira apa respon benar yang bisa kamu lakukan? Ya, yang saya percaya Tuhan rindu untuk bisa kamu kerjakan sebagai anak-anak pilihannya. Ya, di sini ada 3 pertanyaan refleksi yang ingin ibu kamu bisa jawab. Yang pertama, apa yang muncul dalam pikiranmu tentang kedaulatan Allah dalam memilih orang-orang yang diselamatkan? Silahkan kira-kira pikirkan, apa sih yang muncul dalam pikiran kamu? Ya, ibu harap sudah ada suatu pemikiran yang diperbaharui setelah kamu mendengarkan penjelasan Ibu Elis. Yang kedua, apakah kamu percaya bahwa kamu adalah orang-orang terpilih?
Yang ketiga, tuliskan satu komitmen nyatamu sebagai respon terhadap keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan dalam kedaulatannya. Pertanyaan ibu tadi, respon yang benar, komitmen yang nyata yang bisa kamu kerjakan sebagai seorang siswa, ataupun sebagai seorang anak, atau mungkin sebagai teman dan saudara. Ibu percaya sebagai orang-orang yang terpilih, Tuhan pasti mau mengubahkan hati asalkan kamu memberikan hati kamu diubah oleh Roh Kudus untuk mengerjakan hal yang benar sebagai respon yang benar atas kasih karunia Allah dalam memilih kamu dan saya. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kesempatan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam segala keterbatasan kami rindu Tuhan yang terus mengajari kami tentang kebenaran Tuhan. Ketika hati kami mulai ragu dan gundah, biarlah kiranya Tuhan yang terus memberikan pengertian dalam memaknai keselamatan dan menjalani keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Berkati anak-anak ini ya Tuhan, anak-anak yang Tuhan sudah pilih menjadi bagian dalam kerajaan sorga, ajar mereka untuk bisa berespon dan mengerjakan keselamatannya dengan benar. Sebagai bentuk respon kami mengucap syukur sebagai orang-orang yang terpilih. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak, Tuhan Yesus memberkati.